Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kita ulangi. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali lagi sayap kanan. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelah kiri. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semuanya alhamdulillah, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Wabil khusus kita sapa dulu kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini, terutama yang terhormat kepada para tamu undangan dan para pejabat yang hadir. Yang kami hormati Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bagian Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, yang terhormat Ibu Saraswati SEMAK. Terima kasih Bu telah hadir. Dan yang kedua yang kami hormati bersama-sama anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Karyatin Subiantoro MM. Selamat datang Bapak. Yang ketiga yang kami hormati Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi BPJE Jakarta Timur yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Tajuddin SE. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati bersama-sama Kepala Wilayah yang sama-sama kita tinggali di wilayahnya, yaitu Bapak Camat Ciracas, Bapak Mamat SKM MM. Selamat datang, terima kasih Pak telah hadir. Yang kelima, Bapak Lurah Ciracas, Bapak Rikia Marwan Salahuddin. Bapak sudah hadir? Selamat datang Bapak, mudah-mudahan insyaallah yang belum hadir bisa sampai di sini. Yang keenam, ini Bapak Lurah saya nih, Bapak Lurah Susukan. Yang terhormat Bapak Andri Priwitama Maila SIP. Ketemu lagi Pak, terakhir kemarin pemilihan LMK Pak Susukan Pak. Makasih Pak, di RW 7. Kemudian yang terhormat Bapak Lurah Susukan, Bapak Ikhwan Muhammadin Ali SH. Oh, Bapak Lurah Rambutan, mohon maaf. Bapak Lurah Rambutan, Bapak Ikhwan Muhammad Ali SH. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang ke-8 Bapak Lurah Cibubur, Bapak Haji Wahyudi Esos MSc. Belum hadir, insyaallah bisa bersama-sama dengan kita di sini. Yang ke-9 Bapak Lurah, Ibu Lurah Kelapa Duetan, yang terhormat Ibu Sri Mulyati SEMSI. Insyaallah diwakili. Terima kasih Ibu telah hadir. Yang ke-10 yang terhormat juga dari Ketua Biro Pemberdayaan BPJ DPD PKS Jakarta Timur, Coach Rohmat ST. Tepuk tangan buat kita semuanya dan selamat datang buat seluruh para UMKM di Business Opportunity Expo for UMKM yang diselenggarakan oleh DPC PKS Ciracas Jakarta Timur. Ada sekitar 47 ya, hampir 50, dan bermacam-macam dari mulai pakaian, makanan, herbal, dan semuanya insya Allah ada di sini. Bapak dan Ibu semuanya insya Allah setelah acara di sini bisa melihat dari sebelah kanan sampai ke ujung, dan insya Allah juga kita akan dapatkan pula sambutan-sambutan yang insya Allah juga akan disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu yang sudah kita sebutkan tadi. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara Business Opportunity Expo for UMKM. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan juga insya Allah hari ini kita akan saksikan launching Rumah Tangguh Berdaya yang insya Allah akan diresmikan oleh yang terhormat nanti bapak-bapak pejabat yang ada di sini, dan insya Allah juga akan kita saksikan pula peresmian juga untuk Business for Opportunity yang ada di sini hingga besok hari Ahad tanggal 5 Desember 2021.
Tentunya semuanya insya Allah diberikan sehat dan kelancaran semuanya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mari sebelum acara kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri sejenak. Silakan Dirjen. Testing. Mohon maaf MC-nya double-double, jadi Dirjen juga. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah kita saksikan dan kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKS. Mohon maaf, punten, berdiri kembali bapak-bapak, punten, mohon maaf. Ibu-ibu, kita santai aja tapi serius. Kalau yang nggak hafal silakan melihat ke Infokus. Mudah-mudahan yang sebelah kiri bisa melihat. Silakan panitia. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita nan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Bentang keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Bentang keadilan sejahtera, tak lelah terus berjuang. Dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita nan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan,
harapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menatap Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita sambung dengan Mars PKS. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, untuk menambah keberkahan dari acara ini dari awal hingga akhir, dan insya Allah selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Hamzah. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله
فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن الله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Hamzah. Mudah-mudahan insyaallah kita yang mendengarkan dan yang membacanya selalu mendapatkan barokah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini bertambah lagi kehadiran para tamu yang hadir dan kawan-kawan semuanya, Nyak Encing, Nyak Babe yang ada di wilayah Kecamatan Ciracas. Kami ucapkan selamat datang di acara Business Opportunity Expo for UMKM yang diselenggarakan oleh DPC PKS Ciracas. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, acara ini terselenggara tentunya ada orang di balik layar. Siapa yang merancang acara ini dan bagaimana suka dukanya? Yuk, bagaimana kalau kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Alan Suriwatno. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau mendengar peserta bazarnya. Ini yang jawab salam. Coba fokus dulu peserta bazarnya. Biar berkah, biar laris manis. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih banyak nikmat sehingga bisa kumpul di sini dalam rangka berkah. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berkahi kita sehingga yang dagang dagangannya laris. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan dunia akhirat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang dari sini termasuk umat beliau yang diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu undangan khususnya yang saya hormati ini ketua DPC saya nih, ketua DPC PKS Ciracas, Bapak Haji Nurdin MM. Mudah-mudahan berkah buat beliau dan semua tamu. Khususnya ada alek kita Bapak Dr. Andes. Beliau nyebutnya Pak Alan, saya PKS. Apa PKS? Pak Karyatin Subiantoro. Beli tepuk tangan pada beliau. Masya Allah. Di sini juga ada pejabat DPD kita Bapak Haji Tajudin, dan ada Ibu Biro, saya lupa namanya, saya nggak bawa catatan Bu. Mudah-mudahan dan bapak-bapak lurah semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, semoga berkah buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hampir 2 tahun Pak Ibu kondisi negeri kita Allah uji dengan pandemi, itu kan banyak sektor yang terkena efeknya, tanpa terkecuali para UMKM. Ada di antara UMKM kita yang memang kondisinya Masya Allah, ada yang berjalan di tempat, ada yang jalannya udah mulai oleng, bahkan nggak sedikit yang jatuh gubrak gitu kan. Masya Allah, kan kasihan. Walaupun tidak sedikit juga banyak pelaku bisnis UMKM yang bisa memanfaatkan situasi ini. Nah, disinilah kita paham bahwasanya para pelaku UMKM butuh jembatan, para pelaku UMKM butuh dukungan. Dan PKS hadir menjawab salah satu tantangan, salah satu permintaan, salah satu keluh kesah daripada UMKM dengan hadirnya pasar offline yang dibungkus dalam acara Business Opportunity Expo. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan buat mereka, ada senyum di wajah mereka, ada harapan di wajah mereka bahwasanya mereka bisa bangkit, mereka bisa laris lagi jualan, mereka bisa normal. Beri tepuk tangan buat UMKM kita. Di belakang kita Bu, punten ralat yang tadi MC bilang ada 50-an terdaftar, ada 103 UMKM. Masya Allah. Dan tadi Ketua BBCE DPD bisik-bisik, ini UMKM terbesar BOE se-Jakarta Timur. Masya Allah, amin. Berkah buat kita. Gitu. Ini tidak mungkin terlaksana tanpa support dari teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Dan mohon maaf permintaan dari para UMKM untuk struktur khususnya. Pak, saya mau curhat nih Pak, UMKM saya kok usahanya begini, gimana, ada jalan nggak Pak? Apakah di sini ada konseling? Oh ada. Bahkan Pak, saya mau curhat di luar UMKM, ada nggak di sini konseling? Oh ada, lengkap. Mau curhat tentang UMKM, Pak, saya ngurus izinnya kok susah ya, ada nggak caranya? Ada, nanti ada sesi yang mengumpulkan bapak-bapak ibu-ibu pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan di sini ada para ahlinya, ada konselornya, ada mentornya, ada jalan keluar di balik kesulitan yang bapak-bapak ibu-ibu alami. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir, inilah bukti bahwasanya PKS nggak cuma ngurusin politik, tapi PKS berkhidmat untuk rakyat. Ada wajah gembira di antara kawan-kawan kita UMKM. Mudah-mudahan kegembiraan mereka, senyum mereka akan membawa berkah buat kita. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan buat UMKM kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya sambutan dari Bapak Haji Alan Suriwiyatno. Ternyata terdaftar 103, ya hampir 103 UMKM dan insya Allah akan terus bertambah. Dan pada hari ini juga dihadiri oleh hampir 50 UMKM. Dalam waktu hanya sekitar 2 pekan saja persiapannya, namun teman-teman UMKM sudah bisa bergabung di acara yang sangat luar biasa dan barokah pagi ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah juga saya ucapkan yang terhormat selamat datang juga tadi terselip ya dari Bapak Lurah saya, Bapak Lurah DPC PKS Ciracas. Mari kita dengarkan sambutan dari beliau yaitu Bapak Nurdin MM. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, saya sampaikan salam kehormatan dalam Islam, salam kebahagiaan kita semua, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para pejabat pimpinan kita yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus kepada Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, sekaligus Kepala Bagian Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, yang terhormat Ibu Saraswati SEMAK. Makasih Ibu sudah hadir. Yang kami hormati pula anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta yang selama ini membersamai kita, yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Karyatin Subiantoro MM, luar biasa beliau mengawal kita pada kesempatan hari ini. Yang terhormat juga para pejabat ya, kawan saya di DPD Jakarta Timur, Ketua Bidang BPJE, Ustadz Haji Tajudin SE, yang saya hormati pula Bapak Camat Ciracas, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Camat, Bapak Alamsyah SKM, beserta jajarannya, Bapak Lurah Susukan, terima kasih Bapak sudah hadir, Bapak Lurah Rambutan, Bapak Lurah Kelapa Dua Wetan, Bapak Lurah Ciracas, dan Bapak Lurah Rambutan ya, satu lagi ya. Ya, serta Bapak Ibu semua para pelaku UMKM yang sudah hadir membersamai kita pada kesempatan ini, serta tak kurang saya hormati pula para jajaran pengurus DPC PKS, para ketua DPRA di lingkungan Ciracas juga. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dari Partai Keadilan Sejahtera bisa mengadakan acara seperti ini. Tentu luar biasa peran serta kita di dalam masa-masa seperti ini. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah mengupayakan acara sebesar ini. Yang kedua juga kita bersyukur kepada Allah, ini COVID ya sudah mulai melandai, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk kita berbuat agar masyarakat bisa kembali bangkit, menatap masa depan yang lebih baik. Tidak panjang yang saya sampaikan pada kesempatan ini, atas nama struktur DPC PKS Kecamatan Ciracas merasa berbahagia pada kesempatan ini, dan tentu kita bersyukur ya kepada Allah. Dan ini pelaksananya 2 hari ya, hari Sabtu ini dan insya Allah hari Ahad ke depan. Kita berharap para pengunjung yang hadir bisa membawa keberkahan buat kita, khususnya para pelaku UMKM. Kita menyadari kondisi COVID kemarin cukup meluluhlantakkan perekonomian, sehingga hari ini kita bagaimana berusaha untuk berbuat sesuatu
mengangkat harkat martabat para pelaku UMKM. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini bisa kita mampu berbuat yang lebih baik lagi. Partai Keadilan adalah partai yang mengukuhkan dirinya sebagai partai Islam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, bersama-sama kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dan tentu juga pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, mari bersama-sama bergabung bersama kami, membersamai kami di dalam kebaikan. Tentu dengan dukungan ini insya Allah ke depan Partai Keadilan juga bisa jauh lebih berbuat kebaikan yang meluas. Di akhir saya ingin sampaikan sebuah pantun yang ini saya tulis 2 menit sebelum saya naik ke panggung ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semua. Berdoa menengadah ke langit. Berdoa bukan cuman komat kamit. Kita berdoa semoga Covid pamit, agar UMKM segera bangkit. Allahu Akbar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua dan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Nurdin MM, insya Allah UMKM menjadi bangkit di seputar wilayah Kecamatan Ciracas. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sambutan selanjutnya kita akan dengarkan dari yang terhormat sambutan Ketua DPD PKS Jakarta Timur yang diwakili oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Jaring Usaha dan Ekonomi. Siapakah beliau? Yuk kita sambut bersama-sama Bapak Ustadz Haji Tajuddin SE. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Ustadz Karyatin selaku anggota DPRD DKI. Yang kami hormati Kepala Bidang Perekonomian Sekda DKI Bu Saraswati dan rombongan, Pak Wakil Camat Ciracas, Pak Lurah Rambutan, Susukan, Kelapa Dua Wetan, Cibubur, dan Pak Ustadz Nurdin selaku Ketua DPC dan seluruh panitia dan para UMKM yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kami dari pengurus DPD dan kembali lagi kami menyampaikan bahwa PKS cukup peduli dengan UMKM dan kami melaporkan ini launching yang ke-9 Bu dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur dan kami sudah 8 kami launching RTB. Apa itu RTB? Rumah Tangguh Berdaya, rumah tempat mengumpulnya para UMKM. Apa yang kami lakukan di sana, bahwa kami akan melakukan pelatihan terhadap UMKM, kami akan membina UMKM itu, UMKM jadi mikro, kecil, dan menengah. Mudah-mudahan problem UMKM selama ini adalah baik dalam bentuk produknya, baik dalam marketingnya, dan terakhir masalah klasik adalah permodalan. Alhamdulillah berkat kolaborasi PKS dengan pemerintah Provinsi DKI, khususnya Wali Kota Jakarta Timur dan seluruh kecamatan yang ada di Jakarta Timur, kita bisa melaksanakan pembinaan UKM ini dengan baik. Terkait legalitas insya Allah kita dipermudahkan, terkait tempat acara pun insya Allah kita dipermudahkan. Mohon tepuk tangan buat seluruh Pemda DKI.
Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Sekali lagi keinginan kami adalah UMKM ini bangkit, UMKM itu berdaya, dan UMKM itu maju. Apa itu BOE? BOE adalah kami mengadakan pasar, marketing, atau penjualan secara offline. Dan kami juga mengadakan marketing atau penjualan secara online. Alhamdulillah hari ini, dari tanggal 4 dan 5 hari Sabtu dan Ahad, kami mengadakan penjualan produk-produk UMKM ini secara offline. Dan alhamdulillah target kami berapa Pak Alan? 500 juta. Insya Allah siap? Allahu Akbar. Dan kami harapkan seluruh undangan yang hadir di sini, pulang dari sini, termasuk Bu Asisten, Pak Camat, Pak Lurah, harus beli produk yang ada di sini. Ya. Jadi tujuan BOE itu adalah kita mendatangkan UMKM-nya, kita mendatangkan pembelinya, dan kita mendatangkan investornya. Jadi alhamdulillah hadir juga investor sini yang siap akan membeli produk ini, siap akan mempromosikan produk ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang pernah kami lakukan dan mudah-mudahan ini bisa didukung oleh semua pihak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pendukung-pendukung dan sponsor. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami mohon kepada Pak Lurah dan Pak Camat, mohon dihimbau warganya mulai hari ini sampai besok Pak datang ke Gor Ciracas. Ya. Jadi kita dukung UMKM kita, dan kita dukung juga para ibu-ibu yang semangatnya untuk berbisnis dalam hal ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan target yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Haji Tajuddin SE. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas sambutannya yang selalu memotivasi kami, sehingga di wilayah Kecamatan Ciracas ini kami bersinergi dengan Bapak Camat dan Bapak Lurah, dan juga Dinas Pariwisata di Pemprov DKI Kecamatan Ciracas. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita cita-citakan, UMKM bangkit, UMKM sukses, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Kalau tadi Bapak Camat saya, Bapak Nurdin sudah memberikan pantun, sekarang MC mau pantun juga, boleh gak? Boleh ya? Bu, boleh gak Bu? Yang sebelah kiri Bu, boleh gak? Boleh ya. Yang kanan boleh Bu? Boleh. Mohon izin ya. Ke pasar beli buah naga, pulangnya mampir ke toko Pak Barkah. Pak Barkah mana Pak Barkah? UMKM semangat tangguh berdaya, UMKM bangkit sukses barokah. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, sambutan demi sambutan ternyata banyak sekali. Alhamdulillah, namun makin banyak sambutan makin memberikan kita semangat, motivasi, dan insya Allah banyak hal-hal yang dapat kita serap dari beliau-beliau yang memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ada salah satu anggota DPRD dari Jakarta yang selalu hari demi hari, menit demi menit selalu teringat bagaimana masyarakat Jakarta supaya bisa sukses dunia akhirat. Beliau adalah seorang yang sangat aktif di wilayah Jakarta Timur. Beliau kita sambut perwakilan dari anggota DPRD Jakarta fraksi PKS, Dr. Andes Haji Karyatin Subiantoro MM. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bagian Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Ibu Saraswati SEMAK, terima kasih Bu atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi BPJE Jakarta Timur, Bapak Haji Tajudin SE, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Camat Kecamatan Ciracas, Bapak Haji Alamsyah, terima kasih Pak selalu membersamai saya nih, beliau nih. Bahkan satu saat membersamai dari pagi sampai sore. Luar biasa, terima kasih Pak. Yang sama-sama kita hormati para lurah di Kecamatan Ciracas, ada Pak Riki. Mana Pak Riki? Ada Pak Ikhwan, terima kasih Pak Ikhwan. Pak Andri, Lurah Susukan, lurah yang baru ini. Jangan khawatir Pak, Lurah Susukan camat juga Pak. Calon mati, kita semua calon mati. Saya tadi di dalam bercanda sama Pak Andri. Ketika ada yang mau dicalonkan menjadi Lurah Susukan maju mundur. Karena berturut-turut Lurah Susukan meninggal dalam waktu yang dekat. Insya Allah sehat terus apa ya. Yang sama-sama kita hormati juga Lurah Cibubur, Pak Wahyudi sudah hadir? Belum. Kemudian Lurah KDW, Ibu Sri diwakili Pak Aspem. Kemudian Ketua Biro Pemberdayaan Ekonomi Jakarta Timur, coach kita Pak Rohmat, mana Pak Rohmat? Terima kasih Pak Rohmat. Serta Bapak Ibu pelaku UMKM dan hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur kehadirannya pada kesempatan pagi yang cerah ini, meskipun sedikit mendung, mudah-mudahan terus memberikan keberkahan buat kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kita lihat di belakang terpampang seperti ini, pasar kita semua, disingkat apa Bu? Pak? PKS, pasar kita semua. Memang PKS itu terkenal PKS, Partai Kreatif Selalu. Sampai-sampai kadernya ada juga namanya PKS, Pak Karyatin Subianto. Promosi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu dari sekian banyak bagian dengan kegiatan-kegiatan PKS untuk mewujudkan maju kotanya bahagia warganya, khusus untuk DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami hadir? Di tengah-tengah ketika negara ini dililit banyak hutang. Sampai-sampai mungkin kalau dengan hitung-hitungan ekonomi, bayi yang akan lahir dari rahim seorang ibu di Indonesia sudah menanggung hutang. Betul tidak? Lalu bagaimana caranya ketika kemudian harus bangkit sementara belum lahir saja sudah dibebani hutang? Pada saat yang bersamaan kondisi Covid sudah hampir 2 tahun ini menyisakan sekian banyak permasalahan kepada masyarakat, terutama warga DKI. Yang biasanya mereka berpenghasilan lebih dari cukup, ternyata harus melakukan sekian banyak reefisiensi yang ada.
Sekian banyak APBD yang ada di DKI yang harusnya bisa memberikan kesejahteraan buat warganya, terpaksa harus kena refocusing yang menyebabkan semua orang jadi pusing. Terutama para SKPD, lurah, camat jadi pusing. Belum lagi keluhan-keluhan warganya yang tadinya bekerja akhirnya jadi tidak bekerja. Namun demikian kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh, Allah berikan jalan keluar dan Allah senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, ikhlas tidak menerima kenyataan ini? Ikhlas? Tidak gerundel? Alhamdulillah. Insya Allah ketika ikhlas, Allah berikan jalan keluar. Kita ingat awal-awal ketika pandemi. Awal-awal kemudian ada yang namanya lockdown. Kita semua tidak boleh keluar rumah. Betah tidak? Tidak betah. Tidak mungkin kita berpangku tangan seperti itu terus. Muncullah kreativitas-kreativitas yang Allah berikan jalan keluarnya. Ada mereka melaksanakan bisnis melalui online, tadinya gaptek. Nggak ngerti bagaimana memfungsikan HP. HP hanya bisa untuk telepon, WA, video call. Ternyata bukan hanya itu. Dimunculkan sekian banyak kreativitas itu jadi berkah. Tidak boleh tinggal diam dengan kondisi yang ada. Harus muncul bangkit kembali. Makanya tidak berlebihan kemudian PKS muncul membersamai warga menjadikan seperti ini. Rumah tangguh berdaya. Bapak Ibu yang merupakan kumpulan-kumpulan dari sekian banyak pelaku-pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar untuk pembangunan terutama di DKI. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ketika saya melaksanakan reses maupun sosialisasi perda. DKI adalah yang paling banyak memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan, yaitu masyarakat, kita semuanya. Karena saya yakin Bapak Ibu ketika belanja di Indomart, Alfamart dan lain-lain tidak pernah nawar. Nawar tidak, Bu? Kenapa nggak nawar? Tapi coba saya mau lihat bagaimana Bapak Ibu nanti belanja di sini. Kira-kira nawar nggak ya? Nawar tidak? Oh. Padahal setiap kali Bapak Ibu membelanjakannya dari kita, oleh kita, dan untuk kita, maka kita akan bangkit menjadi orang-orang yang mampu untuk membiayai dan memperdayakannya, menjadi siap untuk menghadapi segala macam posisi dan kondisi yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, tentu rumah tangguh berdaya ini harus kita terjemahkan sebagai sebuah upaya. Kalau masing-masing kita punya kreativitas untuk melakukan inovasi, memberdayakan apa yang kita miliki dari hal yang kecil menjadi lebih besar secara berjamaah, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang tangguh. Dimulai dari rumah tangguh yang berdaya. Berdaya untuk apa? Memberdayakan ekonomi umat yang ada. Saya yakin ibu-ibu di rumah tuh masing-masing punya keahlian, minimal ahli untuk membuat minuman, ahli membuat makanan, ahli membuat kue dan lain sebagainya. Kalau kemudian saling memasarkan, saling memberi, saling memasarkan, saling mempromosikan, maka bukan tidak mungkin ini akan berputar perekonomiannya pada masyarakat kita tanpa harus tergantung. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ketika memberi, mafisai la yu'ti, kita akan bisa memberi. Kita bayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW mengantarkan para sahabatnya antara muhajirin dan ansor, orang-orang yang hijrah, apa yang diminta? Ketika ditanyakan oleh para sahabat di kaum ansor yang menerimanya, mereka tidak siap menerima begitu saja. Tapi apa yang diminta? Di mana tunjukkan kami pasar. Pasar itulah yang menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk masalah masing-masing pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertemuan sekarang ini yang disebutnya dengan BOE yang ke-9, Business Opportunity Expo for UMKM,
memberikan peluang kepada kita untuk saling tukar produk, saling tukar promosi, saling memberi. Bukan tidak mungkin akhirnya kita akan masing sama-sama meningkat. Salah satu contoh adalah jangan biarkan kita ini semuanya berjalan dengan sendirinya. Tapi harus saling ba'duhum auliya'u ba'd, saling memberi, saling menguatkan. Kalau Bapak Ibu yang nantinya mau ada arisan keluarga daripada susah, masing-masing punya kan? Teman, oh butuh minuman, tinggal kontak, masing-masing punya nomornya. Butuh makanan kecil dan lain sebagainya, paling itu sudah menjadi sebuah arena, dan itu difasilitasi tidak hanya sekedar mereka berkumpul. Perkumpulan inilah yang kemudian harus kita kembangkan terus, bukan hanya pada waktu-waktu seperti ini saja, tapi di semua tempat, semua momen, semua kehidupan, bahkan semua kegiatan kita bisa masukkan sebagai sebuah business opportunity expo. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan berkumpulnya, apalagi nanti didukung oleh Ibu Sarah selaku Kabiro Perekonomian, kita lihatnya bukan cuma sekedar ini Bu. Saya di DPRD merasa prihatin kalau kemudian setiap tahun ada silpa, sisa anggaran, justru mensupport untuk BUMD yang seharusnya memberikan dividen, keuntungan buat Pemprov, bukan malah ngambil dari itu. Saya lebih senang kalau kemudian diberikan lagi kepada masyarakat, dalam arti untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Allahu Akbar. Oleh karenanya saya dari anggota Dewan selaku legislatif terus akan mensupport juga eksekutif agar memperjuangkan bagaimana bisa memberikan peluang-peluang sekaligus pendanaan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Bukan sekedar teori, kalau teori mah gampang. Tetapi dana yang besar itu adanya di eksekutif. Legislatif tugasnya hanya menganggarkan dan kemudian mengawasi. Pelaksanaannya ada di eksekutif. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan ini, PKS hadir tidak hanya ketika menjelang pemilu saja, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, tapi kami hadir terus membersami masyarakat dalam posisi dan kondisi apapun. Ketika itu ada sebuah peluang, jadikan sebagai sebuah arena untuk kita memberdayakan kita masing-masing. Karena kita yakin hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan, insya Allah Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan pula. Oleh karena itu sekali lagi di sini ada Pak Nurdin selaku Ketua DPC Camat PKS bersanding dengan Wakil Camat Ciracas Pak Alamsah. Saya berharap bisa bersinergi, bisa sampaikan ke Pak Mamat, karena Pak Mamat sebentar lagi akan pensiun, beliau yang nanti akan menggantikan. Kita dukung Pak Alamsah ya, agar terus diberikan kesempatan dan peluang kepada PKS untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Juga kepada Bu Saraswati, Bu Saras, mohon dukungannya Bu, kiranya diberikan porsi yang cukup besar untuk UMKM ini. Karena insya Allah ketika UMKM mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, bukan tidak mungkin yang tadinya mereka hanya punya omset 50 juta akan menjadi 500 juta. Tentunya perlu dari pemodalan. Tadi disampaikan oleh Ustadz Tajudin, permasalahan klasik, masalah pendanaan, masalah permodalan. Insya Allah kalau orang kecil yang hutang Bu, komit untuk memberikan cicilan bayar. Tapi orang besar yang punya utang, kita yakin enggak Pak, Bu? Enggak usah jauh-jauh deh. BUMD yang mendapatkan PMD yang seharusnya memberikan dividen, yang terjadi apa? Bukan mengembalikan modal. Minta modal maning, padahal tidak pernah memberikan dividen. Kalau menurut saya udah pernah ngomong, sebaiknya ditutup aja itu BUMD yang seperti itu, tidak memberikan manfaat. Jangan hanya sebagai modal untuk tampil. Dan saya siap untuk menjadi bemper, meskipun kemudian konsekuensinya dimusuhin banyak orang, nggak apa-apa, itu sebuah konsekuensi, dan itu sebagai sebuah sunatullah. Bagaimana ketika orang-orang yang baik, orang-orang yang kemudian berpihak kepada kebenaran, tentu akan dimusuhi. Allah sudah mengingatkan kepada kita, afahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim
Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Afahasiban nas, apakah manusia akan biarkan sekalian mengatakan aman, aku telah beriman, wahum la yuftanun, sebelum Allah mengujinya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku, siapa yang benar imannya, wa la ya'lamanal kadzibin, dan siapa yang dusta imannya. Para nabi dan rasul pun demikian. Rasulullah SAW ketika membela masyarakat kecil dimusuhin. Bahkan setiap perjalanan kehidupan beliau Allah uji terus. Tapi itulah kemuliaan seseorang. Oleh karenanya, mari kita sama-sama bahu membahu, jangan takut ketika kebenaran itu lazamal haqqu ala qulubina. Selama kebenaran itu masih ada di dalam hati kita, kita perjuangkan. PKS memang sampai sekarang adalah partai yang konsisten untuk oposisi. Namun oposisi bukan berarti kita harus minder. Oposisi harus mampu untuk bangkit. Bagaimana tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Terakhir, saya ingin membagikan voucher belanja. Ini ada voucher belanja, nilainya tidak besar, tapi ini membuat motivasi. Membuat motivasi kebuat siapapun yang hadir di sini, terutama para pengunjung, untuk berbelanja dimanapun. Ini voucher tidak besar, harganya hanya 10.000. Saya minta tolong Salman atau Isbat tolong dibagikan kepada yang mau. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semuanya untuk berbelanja. Kalau tadi kata Ustadz Tajudin, pulang dari sini jangan cuma dengerin saja, tapi harus ada yang belanja, ya. Nanti kalau kurang bisa hubungi ketua panitia. Tolong Isbat ini dibagikan. Saya kira mungkin itu. Selamat melaksanakan BOE, Business Opportunity Expo for UMKM, dan sekaligus berkumpulnya kita menjadi rumah tangguh berdaya. Masing-masing kita yang berada di rumah masing-masing untuk melakukan bisnis sebagai pelaku ekonomi semakin tangguh dan berdaya. UMKM maju, UMKM bangkit, UMKM berkualitas dan mandiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baik, katanya ada perwakilan 3 orang, 1 dari bapak-bapak dan 2 dari ibu-ibu. Tunjuk jari saja deh, karena saya mengenal, apalagi kalau sudah pakai masker nggak kenal. Siapa yang mau ke depan? Monggo, yang bapak-bapak. Monggo Bu, silahkan Bu. Ya bapak-bapak. Ibu-ibu 1 lagi yang mau hadir, monggo. Ini hanya simbolis saja ya, ketika kurang nanti akan dibagikan oleh panitia. Dengan Pak siapa? Pak Mukminin, monggo nanti dibagikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk belanja dari produk-produk UMKM. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Puji. Ya, terima kasih Bu. Ibu dengan Bu Entin. Baik, terima kasih Bu Entin, Bu Puji, dan Pak Mukminin. Oke, terima kasih. Selamat berbelanja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, optimis untuk menjalani hidup, bangkit UMKM berkualitas dan UMKM mandiri. Allahu Akbar. Oh, tunjukin vouchernya. Nah, silakan. Ini vouchernya ada gambar saya, PKS Pak Karyatin Subiantoro. Udah belum mau belanja, buru-buru belanja. Baik. Oh baik, pakai handphone, monggo. Ya, selamat melaksanakan BOE, Business Opportunity Expo, dan semoga kita terus bersemangat untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM. UMKM bangkit, semangat dan mandiri. Cukup? Baik. Terima kasih Pak Mumin. Terima kasih Bu. Dia tenun. Iya, tenun Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
udah dapat rezeki dari Bapak PKS, Bapak Karyatin Subiantoro. Tepuk tangan buat kita semuanya. Makasih Pak Karyatin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Ini masih ada ternyata voucher lagi. Nah, siapa yang mau nanti akan diberikan oleh Bapak Haji Nurdin MM. Nah, Pak Haji, bentar Pak Haji. Yuk. Ya, ada satu pertanyaan ya dari Pak Haji Nurdin. Nanti akan mendapatkan voucher ya berbelanja di stand ini. Ya, ya. Pertanyaannya apa saja dan silakan dari Bapak Haji Nurdin untuk memberikan satu pertanyaan dan akan berhadiah voucher berbelanja di stand ini. Ya, siap-siap ya. Pasang telinganya dan hati-hati dengan pertanyaan yang untuk ini karena nambah tiketnya jadi bisa ya satu orang, tambah dua orang berarti ya. Jadi ada 2 orang yang akan mendapatkan voucher dari Bapak Haji Nurdin MM. Siap-siap pertanyaannya buat satu dari Bapak dan satu lagi dari kaum ibu. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, ini ada tiga orang nanti ya, masing-masing dapat 3 voucher. Jadi lumayan kalau digabung atau boleh dibagikan ke yang lain. Tapi dapat 3 voucher. Ini sponsornya dari Ustadz Karyatin ya. Baik, pertanyaan pertama mudah. Teman-teman yang hadir di sini, ini semua berhak ya? Ya. Yang duluan ngacung tangan, tolong disuruh maju. Ya, panitia tolong dicek ya. Pertama ini Tunjuk tangan. bukan dari pengurus partai dulu ya, dari peserta UMKM. Siapa nama Presiden PKS sekarang ini? Ayo, siapa? Silakan Pak. Silakan Pak. Maju Pak. Oh panitia. Peserta. Bukan panitia, pelaku UMKM. Peserta bazar. Ya, sebutin nama, nomor sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Ahmad Syaihu. Bapak Asyik biasanya. Betul apa betul? Betul. Ulangi. Bapak Haji Ahmad Syaihu. Betul, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah dapat voucher. Foto dulu, foto. Ya. Ayo, silakan panitia. Bapak Ibu, hari ini kita juga live di PKS TV Jaktim. Nah, ini dari panitianya sebelah kiri yang melakukan broadcast live streaming di YouTube. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak. Wow, langsung nitip kartu nama dia. Makasih Pak. Kirtip kartu nama, ini peserta UMKM bagusnya hari ini bikin kartu nama sehingga bisa terus ya, bisa dihubungi. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Siap-siap, tunjuk tangan, pasang otaknya. Menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Nurdin. Ya, pertanyaan kedua. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya baik, pertanyaan kedua, ada di PKS itu ada satu amanah besar ya untuk memenangkan calon yang sekarang sedang diusung. Barangkali ini belum putus ya Ustadz ya. Ya belum putus, tapi kita punya seorang yang sangat kita hormati menjadi Ketua Dewan Syuro PKS. Siapakah nama Ketua Dewan Syuro PKS? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Satu. Oh, ujung, ibu-ibu. Ibu-ibu paling belakang peserta UMKM. Ya, belakang Bu. Silakan Ibu. Ya, pakai jilbab warna biru. Silakan Bu, pakai tas putih. Silakan Ibu, kita tunggu karena beliau pelaku UMKM dari belakang paling awal ngangkat tangan. Paling awal. Ya. Ketua Majelis Syuro, silakan Ibu. Silakan Bu. Sebutkan nama, alamat rumah. Siapa Bu? Silakan Ibu. Menghadap ke sana. Nama saya Niar dari Koleksi Tri, menjual buku-buku Islam. Jawabannya Habib Salim Assegaf.
Ya, kita dengarkan dewan jurinya nih. Lengkap, nama lengkap. Habib Salim Assegaf Ajupri. Ya, selamat Ibu ya. Ini Bu. Terima kasih Bu. Foto dulu Bu. Mohon maaf Bu. Foto dulu. ya, foto. Maaf, foto dulu. Panitia, live YouTube. Terima kasih Bu. Silakan Bu, makasih. Ya, yang terakhir 3 voucher. Pertanyaan ketiga ya, ini akan cepat saja. Ini saya sengaja menyebutkan nama-nama biar kita dekat dengan para pemimpin kita ya. Yang terakhir, mungkin pengurus juga bisa ikutan ya, bisa ikutan. Siapa nama lengkap Ketua DPW PKS DKI Jakarta? Silakan semua. Ya, silakan Bapak yang baju batik merah. Silakan Bapak. Silakan Mbak. Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Maju Pak, depan Pak. Kenalan dulu Pak, silaturahmi Pak. Nama, alamat, nomor ukuran baju. DPW, Ustadz Khairuddin. Iklan apa DPD? Jawabannya adalah Ustadz Khairuddin. Kita tanyakan juri kita. Bukan panjangan PWO gitu. Gelarnya ya. Kalau gelarnya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah Ustadz Khairuddin. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, kita terima kasih Pak. Ya, kita foto dulu Pak. Oh iya. Oh, ini kiri Pak. Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, tiga peserta sudah. Saya mengapresiasi para peserta yang tadi mendapatkan voucher. Kedekatan kita dengan PKS itu artinya sudah mengenal. Salah satu cirinya mengenal beberapa pimpinan di PKS. Dan mudah-mudahan hari ini bagi yang sudah hadir ingin mendaftarkan menjadi anggota PKS, sudah ada bagian sekretariatan yang membuka pendaftaran PKS. Mudah-mudahan kebersamaan kita semakin membawa kebaikan buat masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Makasih. Kita berikan tepuk tangan sangat meriah buat Bapak Haji Nurdin MM yang telah memberikan rezeki buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, telah kita lihat tadi beberapa sambutan dan juga barusan juga ada pembagian rezeki dari DPC PKS Jaktim. Kita kembali ke sambutan yang berikutnya dari Kepala Bagian Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dari Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Siapakah beliau? Yaitu Ibu Saraswati SEMAK. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Pak Karyatin terakhir harusnya sambutannya. Ya, ini luar biasa sekali. Terima kasih. Izinkan saya membacakan sambutan Ibu Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Sri Haryati SPI MSI. Jadi kami mewakili beliau, Ibu Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini saya selaku Kepala Bagian dari Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Karyatin Subiantoro, luar biasa Bapak, tadi semangatnya luar biasa, terima kasih dukungannya untuk UMKM di Jakarta. Yang saya hormati juga Bapak Ketua DPC PKS Ciracas, Bapak Nurdin,
Yang saya hormati Bapak Camat Ciracas yang diwakili Pak Wakil ya. Tadi saya lihat sempat ada Bapak-bapak para lurah dari Kecamatan Ciracas. Tadi sempat saya lihat mungkin sebagian sudah tidak ada di sini, sedang ke belakang. Baik, terima kasih. Kebiasaan ngabsen soalnya kalau lagi ada acara. Yang saya hormati seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita dapat hadir bersama pada acara Pasar Kita Semua Business Opportunity Expo for UMKM. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai dampak terjadinya pandemi COVID-19 dan melemahnya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu tumbuh positif sejak krisis ekonomi tahun 1998 akhirnya terkoreksi di 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi menjadi minus 2,07%. Kondisi yang sama juga dialami Jakarta, di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi minus 2,36%. Dampak pandemi ini turut dirasakan oleh seluruh sektor usaha, tidak terkecuali UMKM. Berbagai kesulitan dihadapi, antara lain omset yang menurun, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat serta situasi ekonomi yang kurang mendukung sehingga ikut menurunkan daya beli. Namun pada triwulan 2 2021, pertumbuhan ekonomi Jakarta alhamdulillah sudah tumbuh positif, bahkan kita menyentuh double digit sebesar 10,94%. Hal ini menunjukkan Jakarta sudah keluar dari kondisi resesi setelah 4 triwulan berturut-turut mengalami kontraksi dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Sedangkan pada triwulan 3 2021, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar positif 2,43% dan sebesar 0,10% secara triwulan dan secara kumulatif dari triwulan 1 2021 hingga triwulan 3 2021 tumbuh sebesar 3,55%. Sehingga sekarang bisa dikatakan perekonomian Indonesia maupun perekonomian Jakarta itu sudah tumbuh positif Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah keluar dari krisis. Apa yang diperkirakan akan terjadi krisis berkelanjutan ternyata tidak terjadi. Data statistik menunjukkan perekonomian kita sudah pulih. Terima kasih Bapak Ibu, dan UMKM ini adalah pendukung utama dari perekonomian di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Adanya pelonggaran kebijakan PPKM yang dilakukan secara bertahap diiringi dengan percepatan program vaksinasi COVID-19 serta membaiknya kondisi ekonomi global turut mendorong pemulihan ekonomi Jakarta terus berlanjut. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 serta mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya, yaitu menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan koperasi, mengembangkan ekonomi digital, mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan, mempercepat perizinan terkait investasi dan atau penanaman modal, memberikan insentif fiskal dan non fiskal, melakukan sinergi program pemulihan ekonomi nasional dengan kementerian, lembaga terkait serta pihak lainnya, serta mengembangkan ekonomi kreatif. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Dwi, hari ini ada sekitar 100 pedagang yang hadir ya, alhamdulillah gitu ya. Jika Bapak Ibu melihat data UMKM di DKI Jakarta, itu jumlahnya adalah dominan. Dari sekitar 1.200.000 pelaku usaha di Jakarta, sebanyak 93,46% atau 1.154.792 pelaku usaha itu adalah dalam kategori usaha mikro kecil menengah. Jadi memang kita mendominasi secara jumlah tapi tidak secara kontribusi perekonomian. Karena apa? Karena PDRB yang begitu besar itu dinikmati oleh UMKM kita itu tidak mencapai 50%. Lebih dari 50%-nya itu dinikmati oleh usaha menengah besar yang jumlahnya itu hanya sekitar
7% saja dari jumlah pelaku usaha. Jadi bisa dikatakan kalau kita hitung per kapita itu yang dinikmati oleh para UMKM itu tidak besar. Sehingga Provinsi DKI Jakarta sangat komitmen untuk menanggulangi berbagai upaya dalam rangka menumbuhkan UMKM di Jakarta. Kita punya program, mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan udah dengar ya, itu namanya Jackpreneur. Jackpreneur ini adalah branding Bapak Anies Baswedan untuk program yang dulu kita kenal dengan nama OKOC atau One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Kalau Bapak Ibu yang di lingkungan Balai Kota kemungkinan besar pasti mengenal saya sebagai salah satu yang mengawal program ini dari awal. Jadi saya waktu itu masih kepala subbagian, saya diamanahi langsung oleh Ibu Asisten, beliau masih kepala Biro Perekonomian, beliau ditugaskan langsung oleh Pak Anies Baswedan untuk mengawal program ini. Di 2018 kita belum ada jumlah pelaku usaha yang bergabung di program ini, namun target 200.000 yang dicanangkan tercapai di 2022, alhamdulillah sudah tercapai di Desember 2020. Keren banget ya. Sampai saat ini sudah lebih dari 280.000 pelaku usaha yang bergabung di program Jackpreneur. Nanti Pak Dwi mungkin bisa kasih data 103 pelaku bazar hari ini ya Pak Dwi ya. Nanti akan saya komunikasikan dengan Sudin KUKM Jakarta Timur, termasuk dengan Kasatpel Kecamatan Ciracasnya dari Jakarta Timur. Nanti langsung kita daftarkan ke program Jackpreneur. Dan itu semuanya itu programnya itu digital semua gitu. Jadi pendaftarannya itu melalui jackpreneur.jakarta.go.id. Nanti setelah mendaftar akan mengikuti berbagai tahapan yang dibutuhkan Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin di depan gitu ya, Pak Karyatin. Itu insya Allah kita sudah punya Pak tempatnya, wadahnya tuh kita punya. Kalau Pak Karyatin di DPRD Komisi A mungkin belum terlalu familiar, tapi di Komisi B Jackpreneur ini sudah menjadi program utama gitu, sehingga berbagai penganggaran terkait Jackpreneur ini dioptimalkan. Tahun 2020 kita kemarin sama sekali tidak ada anggaran gitu ya, karena semua direfocusing, tapi 2021 ini akan sangat pulih. Tahun 2021 kita akan melaksanakan 500 bazar tingkat kecamatan. Pastikan semua pelaku bazar yang ikut di Business Opportunity Expo for UMKM, ini datanya diberikan ke kita, nanti akan kita kurasi untuk mengikuti 500 bazar yang akan kita laksanakan di level kecamatan. Selain bazar di level kecamatan, kita juga punya bazar online setiap 2 minggu sekali dengan berbasis wali kota. Wali kota Jakarta Timur belum kebagian, siap-siap gitu ya. Nanti kita akan memasarkan seluruh produk UMKM yang ada di wilayah wali kota tersebut yang sudah berjalan di wali kota Jakarta Barat dan wali kota Jakarta Pusat. Itu dipimpin langsung oleh Pak Wali. Jadi Pak Walinya itu mengikuti live shopping, memasarkan produk-produk UMKM. Hanya dalam 1 hari kita berjualan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Itu omset yang Jakarta Pusat itu 40 juta rupiah. Dan omset yang Jakarta Barat 40 juta, Jakarta Pusat itu mencapai 60 juta. Baru kemarin kita melaksanakan untuk Jakarta Selatan, kemungkinan besar itu omsetnya di atas 60 juta. Itu hanya dalam 1 hari kita melakukan penjualan. Kenapa besar? Karena kita mengenalkan produk-produk itu kepada para ASN kita, para pegawai negeri sipil, para PJLP yang ada di lingkungan DKI Jakarta. Kita tawarkan produk tersebut dan atas perintah dari Pak Wali, atas himbauan dari Pak Wali, mereka berbelanja produk-produk untuk UMKM. Sebenarnya PR utama kita tuh cuma satu, ngenalin produk UMKM. Itu aja sih, begitu kenalan tuh pasti beli. Kebanyakan kan karena belum kenal aja gitu ya. Dengan melalui program-program kita mengenalkan produk untuk UMKM. Nanti kalau Bapak Ibu bergabung ke Jackpreneur, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan soft skill maupun hard skill, itu semuanya gratis, baik berbasis APBD maupun kolaborasi. Kemudian kalau Bapak Ibu produknya baik gitu ya dan lulus kurasi, itu bisa ikutan yang namanya e-order. E-order ini adalah program untuk pengadaan langsung di DKI Jakarta dengan nilai nominal maksimal 50 juta. Nah, kita mewajibkan seluruh OPD itu namanya nama lain dari dinas-dinas wali kota gitu ya, untuk makan minumnya itu harus menggunakan e-order.
Dan yang bisa masuk e-order itu hanya UMKM. Kalau dia bukan UMKM, dia tidak bisa masuk e-order. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 UMKM yang gabung ke e-order. Dari pelaku bazar hari ini mudah-mudahan nanti ada yang produknya sangat baik dan bisa masuk ke e-order. Jadi nanti kita yang belanja produknya Bapak Ibu. Jadi kita menciptakan demand, kita menciptakan pasar melalui sistem e-order. Untuk pembiayaan, kita punya pembiayaan melalui perbankan, melalui Bank DKI. Kita punya kredit Monas Pemula Bapak Ibu dengan bunga hanya 7% dalam setahun. Ini sedang kita upayakan untuk program yang syariahnya juga. Namun masih dalam tahap pengkajian untuk yang syariah. Namun yang untuk yang konvensional ini sudah berjalan. Kita juga kerjasama dengan Vintage yaitu Coinwalk. Vintage ini kan kalau Bapak Ibu kenalnya bunganya gede ya. Tapi kalau gabung ke Jackpreneur bisa pinjam dari Coinwalk itu hanya dengan bunga 12% setahun. Jadi bunganya sangat bersaing. Itu program-program yang kami buat. Untuk perizinan tidak perlu khawatir. Kalau di DKI itu perizinannya bukan mengajukan, tapi diberikan. Jadi kami memberikan izin melalui program yang namanya relaksasi pemberian izin usaha mikro kecil atau IUMK dengan memanfaatkan layanan Ajib. Ajib ini adalah antar jemput izin bermotor. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis di lokasi usaha, janjian sama Ajibnya, nanti Ajibnya datang ke sana, di foto-foto, yang pasti harus ada usahanya, gitu ya. Usahanya udah punya lokasi nggak atau di rumah nggak masalah. Yang penting pas didatengin Ajib, usahanya ada, di foto, lengkapi dengan KTP, lengkapi dengan KK. NPWP boleh menyusul, NPWP boleh menyusul 6 bulan kemudian. Itu izinnya langsung jadi, langsung diproses saat itu juga. Sekarang kita sudah berbasis OSS, ini lebih mudah lagi Bapak Ibu. Untuk perizinan OSS ini langsung ke pemerintah pusat, itu tinggal mengajukan ke dalam sistem OSS. Kemungkinan besar izin yang dengan resiko rendah seperti Bapak Ibu, itu pasti diberikan. Tidak perlu semacam persyaratan yang rumit. Bahkan sekarang untuk izin yang sejenis PIRT, jadi kalau Bapak Ibu punya usaha makanan yang usianya 7 hari ke atas harus ada PIRT, itu izinnya bisa diberikan terlebih dahulu tanpa harus Bapak Ibu mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan, tapi mengisi form untuk komit mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan dievaluasi 3 bulan kemudian. Jika 3 bulan kemudian Bapak Ibu sudah terbukti mengikuti PKP, maka PIRT itu akan tetap berlanjut. Jika tidak, PIRT-nya bisa dicabut. PIRT ini adalah syarat utama kalau Bapak Ibu mau ikutan berbagai rangkaian pemasaran yang kita lakukan untuk produk-produk dengan usia di atas 7 hari. Yang punya usaha frozen food itu kan harus punya izin MD ya dari BPOM, itu juga sama. Melalui OSS Bapak Ibu tinggal mengajukan, itu berbagai persyaratannya dipermudah. Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita komit untuk membantu UMKM. Kemudian Bapak Ibu ketika bergabung dengan Jackpreneur bisa juga membeli bahan baku murah. Bahan baku murah ini belinya di mana? Belinya di gerai-gerai Pasar Jaya. Jadi kalau gabung sama Jackpreneur, NIK-nya, nomor induk kependudukannya kita berikan kepada Pasar Jaya. Bapak Ibu tinggal bawa KTP, nanti di sana di-scan, dilihat nomor induk KTP-nya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan diskon khusus selaku Jackpreneur. Hadiri seperti itu. Hadirin yang berbahagia, peranan UMKM dalam menggerakkan perekonomian di Jakarta tentunya perlu didukung melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pihak yang terkait. Sejalan dengan arah Jakarta menuju City 4.0 atau Collaborative City, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak tidak hanya sebagai administrator, ataupun penyedia layanan, tapi kita sebagai pihak yang terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat dalam membangun dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Diharapkan ke depan semakin banyak kolaborasi serta sinergitas program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pihak, khususnya melalui program-program yang dapat mendukung kemajuan UMKM sehingga dapat turut memberikan kontribusi dalam membangkitkan perekonomian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara pasar kita semua, Business Opportunity for UMKM,
dapat berjalan lancar dan tertib, serta dapat membawa manfaat bagi peserta dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berikan tepuk tangan sangat meriah buat Ibu Saraswati SMAK. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah banyak banget informasi yang sudah kita dapatkan dari perwakilan Pemprov DKI Jakarta, dan mudah-mudahan insya Allah support beliau Ibu Saraswati dan seluruh pejabat camat lurah di kelurahan di Kecamatan Ciracas, semoga insya Allah selalu mensupport UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas. Insya Allah, amin amin robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang terakhir ya, insya Allah kita sudah sampai di penghujung acara. Akan kita saksikan launching Rumah Tangguh Berdaya Kecamatan Ciracas yang akan dilaksanakan oleh Ketua Biro Pemberdayaan BPJE DPD PKS Jakarta Timur. Siapakah beliau? Kita panggilkan Coach Rohmat ST. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Coach Rohmat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'du. Yang saya hormati dan saya tadi menyimak sangat betul Bu Saras. Luar biasa pemaparan dari beliau. DKI top ini, keren. Yang saya hormati Bu Saras ya, selaku Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang saya hormati dan saya idolakan ini PKS ya, Pak Karyatin Subiantoro, anggota Dewan kita dari Dapil 6 PKS. Kemudian yang saya hormati juga komandan saya ini Pak Tajudin, Ketua Bidang BPJE PKS Jakarta Timur. Kemudian yang saya hormati Pak Camat PKS Pasar Rebo, maaf Ciracas Pak ya. Saya kemarin habis dari Pasar Rebo soalnya. Pak Nurdin, kemudian Pak Wakil Camat Pak Alamsyah, dan Bapak-Bapak Lurah semuanya, insya Allah alhamdulillah disupport penuh ini ke PKS. Terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan tadi ya, dan sama-sama mendengarkan bahwa sangat luar biasa yang disampaikan Pak Karyatin, kemudian Bu Saras ya, bahwa problem UMKM ternyata sudah ada di DKI ini. Jadi kalau kita bicara problem UMKM adalah rata-rata perizinan ya. Setelah perizinan pasar ya, pemasaran, kemudian pemodalan. Itu problem utama dari UMKM kita, dan itu sudah ada di DKI Jakarta. Nah, PKS ya lewat Rumah Tangguh Berdaya nantinya ya. Saya akan sedikit menyampaikan planning dari Rumah Tangguh Berdaya yang sebenarnya sudah disampaikan Pak Tajudin. Ya tentunya adalah mengawal dan berkolaborasi dengan Pemprov DKI insya Allah Bu ya. Jadi di Rumah Tangguh Berdaya insya Allah problem UMKM yang namanya UMKM rata-rata 3 hal tadi ya, legalitas, kemudian pemasaran dan pemodalan. Dan di Rumah Tangguh Berdaya di setiap kecamatan PKS ada. Jadi PKS akan hadir di setiap kecamatan di Jakarta Timur dengan Rumah Tangguh Berdaya, semacam OKOC-nya PKS Bu, jadi Jackpreneur-nya PKS, tapi insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Jackpreneur. Kita akan menggunakan fasilitas yang di Jackpreneur dan kita akan berkolaborasi di situ. Dan PKS sudah ada di semua kecamatan dan sudah ada tim-timnya sendiri-sendiri. Dan rata-rata kalau bicara UMKM, hampir semua after pandemi ini semuanya turun. Ya. Tapi yang membedakan kita dengan para pengusaha-pengusaha lain atau orang-orang lain adalah ya mentalitas. Jadi kalau bicara UMKM ya harusnya kita harus punya mentalitas yang kuat, dan itu akan benar-benar Rumah Tangguh Berdaya akan fokus ke dalam hal pelatihan-pelatihan yang insya Allah akan membangun mentalitas kita. Kalau bicara bisnis naik turun yes ya, tapi ketika kita turun
kalau mental kita nggak bisa menerima kondisi itu, ya tentunya akan semakin turun. Tapi ketika mentalitas kita kebangun, insya Allah akan naik. Saya tidak akan berpanjang lebar ya. Jadi nanti langsung kita sama-sama launching bersama-sama Rumah Tangguh Berdaya. Cuman sebelum launching Rumah Tangguh Berdaya yang akan launching oleh Pak Karyatin nanti ya, kita sama-sama menyaksikan video terkait dengan apa itu Business Opportunity Expo atau BOE dan Rumah Tangguh Berdaya. Silakan ditampilkan videonya. Business Opportunity Expo. Kami hadir untuk memberikan solusi lengkap kebutuhan bisnis Anda. Melalui program BOE, PKS membantu memberdayakan UMKM. 3 program unggulan Business Opportunity Expo. Yang pertama, presentasi dan promosi produk. Kedua, presentasi peluang bisnis. Dan yang terakhir, peluang investasi dan pembiayaan. BOE akan diadakan di 10 kecamatan se-Jakarta Timur. Berikut syarat menjadi peserta UMKM BOE. Pastikan kamu adalah warga negara Indonesia atau WNI, mengisi form pendaftaran BOE, anggota PKS dan masyarakat umum siap membuat KTA PKS, memberikan jaminan pernyataan bahwa produk atau jasa adalah halal sesuai syariah. Siap ikut serta berkontribusi memberdayakan ekonomi kerakyatan bersama PKS. Setelah itu, kamu bisa langsung registrasi pada website boepksjaktim.com. Lalu, daftar sekarang. Peserta akan mendapatkan benefit berupa menjadi bagian dari UMKM binaan PKS, diberikan akses masuk ke dalam pasar kita semua, dibantu pembuatan e-katalog BOE untuk endorsing by struktur, mendapatkan akses edukasi upgrade capacity bagi pengembangan bisnis, dan yang terakhir, peluang meluaskan network bisnis dengan komunitas bisnis yang ada dalam pembinaan PKS. Yuk ikuti dan sukseskan Business Opportunity Expo untuk UMKM. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi informasi di bawah ini. Ya, jadi BOE nanti benar-benar sama persis ya Bu ya, sama persis dengan programnya DKI yang sudah disampaikan oleh Bu Saraswati. Dan di sini sifat kita adalah sama-sama bekerja bersama ya, bekerja sama dengan Pemprov DKI. Dan PKS akan ikut mensosialisasikan itu Bu. Jadi Jackpreneur dengan BPJE PKS di setiap kecamatan akan saling bersinergi. Dan harusnya UMKM yang sudah 103 ini semuanya harus terregister di Jackpreneur. Dan nanti insya Allah bakal legalitas yang belum ada di UMKM binaan PKS. Itu ya nanti mungkin bisa saling kolaborasi Bu ya. Jadi harusnya UMKM binaan PKS semuanya harus berlegal dan dibantu oleh Jackpreneur insya Allah Bu ya. Nah itu, kemudian yang berikutnya pemodalan, pelatihan dan pemodalan itu insya Allah juga sama-sama ya. Jadi PKS akan menjadi hub ya, pengusaha-pengusaha besar di PKS ya, baik di PKS maupun dari luar akan menjadi hub, dan ini akan mensupport UMKM kita. Itu sudah dapat di program BPJE ya, dan insya Allah bahkan kita connectingkan dengan ekspor. Jadi ada kemarin yang juara 1 UMKM tangguh Jakarta ya, lewat PKS itu sampai ekspor ke Brunei, produk madu sampai bisa ekspor ke Brunei. Dan tidak menutup kemungkinan UMKM di Ciracas juga akan seperti itu insya Allah nantinya. Dan baik, tidak berpanjang lebar, langsung kita sama-sama launching bersama ya, Rumah Tangguh Berdaya di Ciracas ya. Insya Allah akan langsung digongin oleh Pak Karyatin ini, Pak Karyatin. Mohon izin Pak Karyatin bisa naik ke atas panggung, Pak Karyatin. Ya. Kita sama-sama menyaksikan launching Rumah Tangguh Berdaya. Nanti Pak Karyatin akan menggongin, kemudian yang didampingi oleh
tamu-tamu yang terhormat semuanya. Silakan Pak Wakil Camat juga, Pak Lurah. Pak Nurdin di sini. Ya. Cek. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tetapkan pada hari ini tanggal 4 Desember 2021 bertempat di Gor Ciracas, kita resmikan bersama-sama Rumah Tangguh Berdaya PKS agar bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di DKI Jakarta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian secara simbolis ya, Rumah Tangguh Berdaya akan diserahkan oleh dari DPD ya, dari DPD yang diwakili oleh Pak Tajudin selaku Ketua Bidang BPJE DPD Jakarta Timur, diserahkan kepada Pak Nurdin. Ya, kita beri aplaus kepada Ciracas, DPC PKS Ciracas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Ini kemudian ada penyerahan goodie bag ya, yang akan diberikan oleh Pak Nurdin dan Pak Alan ya pada para tamu yang terhormat. Dan ini sengaja ya, goodie bagnya tidak ada makanan Pak ya, jadi pure souvenir, dan memang harapannya nanti pulang banyak makanan dengan belanja di UMKM PKS ini ya. Kita beri aplaus pada DPJ PKS Jakarta Timur. Nah, topinya boleh dipakai nggak apa-apa, kalau mau dipakai kita foto bareng-bareng nanti. Kecuali yang nggak boleh Pak ya. Yang nggak boleh pakai logo PKS jangan berarti Pak. Tanggal mengpal. Terima kasih semuanya Wah. Oh iya.
langsung kita sama-sama mengiringi stand UMKM Pak ya.